penentu hari proklamasi. Siapa? Al-Habib Ali Abdurrahman Al-Kuitang. Itu perkataan Habib Bahar yang sempat fenomenal. Kemudian selain Habib Bahar juga ada Habib Ali bin Jindan. Kemudian yang lebih fenomenal lagi perkataan Al-Ustadz Adi Hidayat. Kita urutkan nih. Penentu hari proklamasi. Siapa? Al-Habib Ali Abdurrahman. 17 mau proklamasi, besok mau proklamasi. Ini malam Bung Karno itu nginep di rumahnya. Makanya proklamasi kan telat. Iya, kenapa? Karena Soekarno tidur di situ. Proklamasi sampai telat karena Insinyur Soekarno tidur di kediaman Al-Habib Ali Kuitang ya. Jadi proklamasinya telat. Mungkin harusnya jam 4 pagi ya. Jadi telat jam 10 pagi. Oke. Itu tadi pernyataan Habib Bahar bin Smith. Kemudian pernyataan Habib Ali Jindan. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Kemudian yang lebih fenomenal lagi dari seorang Al-Ustadz yang terkenal sangat intelek, terkenal sangat baik sekali hafalan Al-Qur'annya, bahkan hafal sampai ayat ini di lembar kanan atau lembar kiri, di tengah, di bawah atau di atas. Beliau Al-Ustadz Adi Hidayat. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Viral di mana-mana ini ya, yang menentukan hari proklamasi 17 Agustus 1945 adalah Habib Ali Kuitang. Apakah RA sebagai otoritas tertinggi dari klan Pahlavi menanggapinya? Ya, tentu saja kemarin RA menanggapi dengan serius. Apakah langsung menyatakan itu hoax atau tidak? Ternyata RA itu ya seperti yang kemarin saya katakan, seperti cuci tangan lah begitu. Tidak mengiyakan juga tidak menafikan, karena RA juga katanya punya data bahwa pagi hari sebelum proklamasi di jam 10-an itu beliau Insinyur Soekarno bertandang atau bertamu ke kediaman Habib Ali Kuitang, sehingga kemungkinan di situ terjadi dialog yang menentukan. Tapi ya tidak pasti ya, tidak ada yang bisa memastikan. Jadi RA memang di situ tidak mengiyakan juga tidak menafikan. Ini jawaban RA seperti peran Habib Ali Kuitang dan Said Idrus Al-Jufri pada hari kemerdekaan. Terdapat cerita tentang kedatangan Insinyur Soekarno pada pagi hari 17 Agustus 1945 ke Kuitang, menemui Habib Ali sebelum pembacaan proklamasi. Lalu ada seorang sejarawan yang langsung membantahnya. Benarkah kisah tersebut? Cerita kunjungan subuh sebelum proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno adalah sesuatu yang tersebar luas, utamanya bagi masyarakat di Jakarta. Hal ini diceritakan oleh banyak pihak. Terkait kedekatan Habib Ali Kuitang dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, apa yang dikisahkan oleh sang murid Kiai Haji Abdullah Syafi'i tentang kunjungan Insinyur Soekarno di pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, jadi Kiai Abdullah Syafi'i pernah cerita datangnya Bung Karno ke Kuitang. Tentu datangnya itu kan ada beberapa pengawal yang menjaganya, dan Kiai Abdullah Syafi'i sebagai murid tentu melayani. Setelah itu ayah mundur. Itu terjadi dialog yang mungkin orang lain nggak pernah ada yang tahu. Kayak apa bahasa dialognya. Tapi ayah menganggap itu sebuah silaturahmi dari seorang pejabat ke tokoh agama di Jakarta yang memang barometer. Jadi Kiai Abdullah Syafi'i mengisahkan seperti itu. Dan Abdullah Syafi'i sebagai murid tetap menjauh dengan gurunya, tetap menghormati gurunya, karena ada tamu yang memang tamu khusus yang gak sembarang orang untuk bergerombol kumpul. Jadi itulah, karena ini privasi sekali. Artinya Habib Ali dikunjungi oleh Bung Karno. Nah, itu kisahnya ayah pernah menceritakan seperti itu. Termasuk salah satunya adalah ulama karismatik terkemuka Betawi, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang dianugerahi bintang Mahaputra Pratama atas jasa-jasanya bagi bangsa.
Kiai Haji Abdullah Syafi'i selaku saksi mata pertemuan tersebut juga menyampaikan kisah ini dalam orasi-orasinya di masa lampau dan menjadi kepercayaan masyarakat terutama di Jakarta. Tidak ada yang tahu persis apa isi pertemuan tersebut. Ustadz Salim bin Mahmud Bahven dalam wawancara tahun 1998 menceritakan, pada tanggal 17 Agustus 1945, Habib Ali menceritakan bahwa tadi subuh dirinya didatangi Soekarno yang memberitahu bahwa tidak lama lagi akan mengumumkan kemerdekaan Indonesia dan memohon doa restu. Memang benar bahwa baik Insinyur Soekarno maupun Habib Ali Kuitang tidak tercatat pernah menceritakan detail isi pertemuan. Sehingga tidak mudah bagi sejarawan saat ini memberikan konfirmasi atas hal tersebut. Namun sejarah yang belum ditulis lalu ternyata memiliki banyak saksi terpercaya, juga tidak mudah untuk bergegas dinafikan. Jadi RA sepertinya ingin memberi kebebasan kepada audiens, kepada mustami'in agar berimajinasi sesuai sesuai pikirannya masing-masing. Apakah begitu memang terjadi dialog yang menentukan bahwa proklamasi itu ditentukan oleh Habib Ali Kuitang atau ditentukan oleh siapa? RA tidak memutuskan apapun. Klarifikasinya di sini hanya malah ingin menunjukkan bahwa Habib Ali Kuitang itu seorang yang berderajat tinggi sehingga Bapak Insinyur Soekarno perlu sowan padanya sebelum melakukan atau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Cerdas.